Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita belajar masih hal-hal yang berhubungan dengan membayar fidyah puasa. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan bagaimana cara membayar hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya kita punya orang tua lalu sudah meninggal dunia. Apakah mereka sudah menunaikan kewajibannya dalam hal ini puasa? Nah, ini ahli waris yang tahu. Kalau belum, ada dua cara. Yang pertama yaitu dibayar satu hari satu mud. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau orang tua sudah betul-betul sakit kronis dan kita khawatir mereka akan meninggal dunia, kita tanya, kalau seandainya ibu kita, mak, kalau boleh tahu berapa kali mak tidak puasa? Begitu juga sebaliknya ayah. Ketika nanti mereka meninggal dunia, maka kewajiban kita ahli warisnya untuk membayar fidyahnya satu hari satu mud. Beda kasus seperti ini. Ramadan, satu Ramadan masuk, almarhum ayah atau almarhum mak kita itu sakit, tidak bisa puasa sampai 30 hari Ramadan. Satu Syawal meninggal dia. Ini tidak wajib kita membayar fidyahnya. Begitu juga kita tidak wajib mengganti puasanya. Kenapa? Karena belum cukup 1 tahun. Jadi mengkodok, mengganti, masih ada harapan sembuh, itu dikasih rentang waktu 11 bulan. 1 Syawal baru meninggalnya. Tapi kalau misalnya rupanya puasa itu memang rajin pula nih, ya biasanya yang kita ingatkan ibu-ibu, bu, tolong ganti. Perempuan paling yang mau diganti 7 hari. Rupanya laki-laki dalam tanda petik suami ataupun ayah kita bisa 17 hari pula. Lebih banyak pula dia halangannya dari mak-mak. Ini kasusnya nih. Nah, yang kedua, ini yang paling kuat pendapatnya dalam kitab Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam, itu Imam Som'ani mengatakan la khilafa bainal fuqaha. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dan mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Kalau seseorang itu meninggal dunia masih ada utang puasanya, maka ahli warisnya lah yang mempuasakan untuk almarhum ayah dan ibunya. Diganti. Cara menggantinya mati dulu. Ini bedanya puasa. Jadi kalau ibadah puasa itu tak bisa diganti ketika mereka masih hidup. Kapan diganti? Setelah mereka meninggal dunia, sebelum dibagi harta warisan itu, karena ada hutang yang harus disegerakan. Kita terbalik kadang nih, yang ditanya hutang, berapa hutang emak di warung sana, di sana berapa hutang ayah. Itu nomor 2, hutang yang pertama yaitu hutang dia kepada Allah. Hutang dia kepada Allah. Ada ndak puasa yang ditinggalkannya? 1. Yang kedua, dalam penilaian hukum syariah, kedua orang tua kita ini dengan aset yang ditinggalkannya, berarti dia sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Badalkan dulu haji mereka. Jangan kita nikmati hartanya saja kalau mereka belum melaksanakan ibadah haji.
Seperti itu. Jadi kami ulangi, la khilafa bainal fuqaha, tidak ada perbedaan pendapat di antara 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau seseorang meninggal dunia masih ada hutang piutang mengenai ibadah puasanya, maka ahli warisnya lah yang mempuasakan untuknya. Kalau ada anaknya 3, panggil anak ketiga itu. Bagi 30 tahun misalnya tak puasa, 30 kali tak puasa, bagi. Ada itu Pak Ustadz? Ada. Saya dalam kasuistik ada beberapa jamaah, kita lihat dia ya dalam kesehariannya baik. Tapi setelah kita cek, karena kita tanyakan ke ahli warisnya, 46 kali Ramadan tak puasa dia. Cara menggantinya kita bagaimana? Cara menggantinya, seluruh ibadah sunat, seluruh puasa sunat, niatkan mengqadha. Hari Kamis niat mengqadha, dapat Kamisnya. Ini bulan Sya'ban, dapat Sya'bannya. Jadi seperti itu. Jadi agak aneh juga kalau seandainya kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah yang sunat, terlebih khusus puasa sunat, sementara puasa yang wajib masih ketinggalan. Ini udah salah kaprah nih. Udah salah kaprah. Sama dengan ada orang sibuk betul lah dia mau melaksanakan sholat sunat Idul Fitri sama Idul Adha, sementara sholat fardunya masih bolong-bolong. Idul Fitri itu tak wajib, Idul Adha itu tak wajib. Mengganti puasa itu wajib. Puasa-puasa sunat ya sunat. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau tidak, saya tidak bisa pastikan harta itu bisa bersih. Pak Ustadz, dari mana fidyah itu diambil? Dari mana uang fidyah itu diambil? Dari harta yang ditinggalkan. Tak ada hartanya Pak Ustadz, tak mungkin. Untuk konteks kita sekarang ini, rata-rata kita bisa ditanya lah, satu rumah berapa HP? Bisa lebih banyak HP daripada jumlah keluarganya. Ada kereta? Ada. Gunakan itu. Dalam rangka apa? Membayar fidyah puasa almarhumah kedua orang tua kita kalau mereka pernah tidak melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.